Halo guys, bersama gue di channel Uhil Nimekun. Hari ini gue akan masuk anime lagi yang menjadi episode terakhir anime favorit gue di musim winter 2025 adalah Kurakon atau Kelas No Daikirai. Ya jadi bisa bilang ya apa penutup di Kelas No Daikirai ini karena emang akhirnya si siapa Akane ini mulai ini lah ya, mulai ada rasa apa ya, jadi kayak merasa mulai kesepian lah gitu kan kalau misalkan gak ada Saito pada saat itu. Dan Saito juga menyadari kalau ya akhirnya dia juga ngerasain itu gitu kan. Jadi makanya gue pengen tahu nih apakah nanti ada momen confessing ya kan di episode terakhir ini, atau mungkin ya udah jadi kayak open ending aja gitu loh. Jadi kayak akhirnya nanti mereka akan tetap saling benci satu sama lain dan akhirnya menutup anime ini. Ya udah kita lihat apa yang bakal terjadi ya kan di episode terakhir ini. Itu langsung ke episode terakhir dari Kurakon atau Class No Kirai. Let's go. Oke, langsung aja ke episode terakhir dari Kurakon. Let's go. Ah, sudah dipantau sama ayang. Covid. Oke, tunggu. Apakah apa si Saito bakal ngomongin perasaannya ke Akane gitu kan? Itu sih diharapin sih. Biar anomali kuning ini tidak mengganggu ya. Tapi nggak tahu juga sih. Maaf. Yeah. Ta 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 ta. Bila I say yeah. Gue lebih seneng openingnya sih kalau untuk lagu ya. Oke, kita lihat. Aku menikah dengan pria yang sangat kubenci. Sesuai judulnya ya. Kayak mood ya, moodnya happy banget. Moodnya happy banget. Bisa itu udah nangis, takut aja ya. Kalau nggak marah-marah tuh nggak afdol ya. Cemburu lah, jelas itu. Aduh. Uh. Nah lo, jangan udah pernah ketemu ya kan? Ya, udah pernah ketemu lagi ya kan? Gak jadi. Nah kan, bener kan? Bener emang si Akane orangnya ya kan?
Gak enak kacamatanya yang baru. Patah gue yang kacamata gue satunya lagi. Perip banget dah. Kan. Nah, karena waktu itu Pak, kapan ada diliatin pas akan rambut panjang ya kan. Buset, anak sekecil itu, anak sekecil itu pemikirannya udah jauh banget men. Hmm, awal mula ya, awal mula pertemuan ya kan. Dan saat itu dipisahin karena udah pulang, setelah itu kayak nggak inget gitu kan. Siapa kamu? Hmm. Hmm. Respect, respect. Ya ilah, buset dah, sosokan Inggris lagi. Hmm, no, buset. Udah, klasik banget tuh ditolong sama saya itu. Aha, sama kayak ini ya, kurakon, sama kayak itu, Maida Kawa. Enggak, karena aku kesepian, udah titik. Dia, oh, hmm. Nasib lagi ya. Saya tuh juga gitu. Saya tuh juga gitu sih ya.
buruk sih. Sisanya itu buruk sih, bad bad banget itu. Langsung nebak, langsung mau. Sumpah itu sisanya kayak kodok anjir. Ya, orang di pelakunya. Oh. Itu cuma sangat egois. Wah, gila sih. Belum, kan selfish selfish banget sih. Gue malah dikasih nama makannya anjir. Jadi kena kan dia. Siapa yang fotoin anjir? Hmm, gila anjir, ini di perang ini. Wah, gila sih. Geblek anjir, geblek nggak sehat ini. Kayak lebih parah dibanding Ono. Ono aku kan masih masuk akal gitu. Ini parah banget sih. Ya itu sampai dari kecil udah spoiler anjir. Hmm. Kayak bener-bener lupa ya. Kayak kayak lupa begitu aja gitu kan. Karena tidak langsung lupa gitu. Iya, kamu harus lawan makanya. Oke, kita 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 wah, apa nih? Mau nampar kah? Waduh, takut gue.
Oke, langsung dilabrak ya. Waduh. Lantas, lu tetap mengejar, itu tetap ngejar. Wah gila. Wah gila. Sakit ini. Sakit ini. Himari sakit ini. Oke. Kayaknya nggak bakal ngerubah sih. Oh kan, bener kan. Langsung nggak ngerubah. Ya kan, tetap. Ah, what? Oh, berantem nih, berantem. Ada sesuatu yang belum dia tahu. Curang? What? Buset, berat dong. Hmm, hmm. Bad, bad. Hmm. Demen gue nih, berantem demen gue nih. Deserve it sih. Musik buat anjrit. Nah kan. Nah, kita belum ketemu kan. Karena itu tidak jujur. Hmm. Akhirnya. Oh. Hmm.
Tapi parah sih. Tapi tetap parah sih, emang caranya emang harus begitu. Ya habis saya itu juga gitu ya kan, terus Akane juga nggak jujur ya kan, sampai 5 hari begitu ya kan. Ya jadi ini lagi, jadi deket lagi ya kan, karena emang demi Kakane dong, biar nyadari perasaan perasaan. Akhirnya dia ngomong kan. Hmm, hmm. Jadi ini ya, jadi apa namanya, rival ya. Jadi rival ini. Apa lagi? Oh, itu memang banyak. Mas sendiri ngeselin banget ya emang. Dari dulu emang. Tapi itu yang gue demen nih. Kadang gemesin. Maksudnya, oh jangan, oh Sisei. Oke, kelamaan. Kelamaan. Iya berarti Sisei sih, emang pernah sih. Tahu ah, ya, tadi nggak nyambung aja nih saya itu anjir. Keri amat gigit tidak. Salah aku. Gue nggak ngebayangin kalau itu sampai peluk saya itu bisa mati kali. Deng, deng. Wah, iya, episode terakhir dari Kasano Daikire. Jadi ya sebenarnya sih emang apa ya, emang pada akhirnya Himaris ngelakuin itu. Himaris ngelakuin kalau eh, dia benar-benar ngincer Saito. Jadi akhirnya eh, si siapa? Akhirnya si siapa namanya? Akhirnya si Akane jadi menyadari perasaannya kalau emang gitu benar-benar suka sama Saito gitu. Maksud gue gini men, kalau buat gue ini sesuatu hubungan yang buruk kalau menurut gue.
Tapi maksud gue gini, tapi kalau ini demi membuka mata si Akane, ini wajib. Jadi artinya gini, ya I know mungkin respon orang-orang akan lebih tertuju ke Himari karena Himari ini ngeselin. Himari ini bener-bener mengganggu hubungan rumah tangga lah ibarat gitu. I know gue ngerti. Lu akan lebih kesel sama Himari, gue tahu. Karena dia benar-benar kayak pelakor ya, gue ngerti banget lah gitu. Tapi kalau belum ada perjanjian di atas kertas, ya gue rasa sah-sah aja kalau akhirnya Himari ngelakuin itu gitu. Maksudnya gini men, ya kan emang belum nikah gitu kan. Kalau dia ngelakuin itu juga sah aja gitu loh, untuk membuat akhirnya si Saito mengakui kalau nanti perasaannya ke Himari gitu kan. Cuma kan emang sejauh ini kan emang perasaan Saito kan rada abu-abu ya. Jadi dia care ke semua orang, tapi juga dia peduli banget sama Akane. Setidaknya dia ke Akane itu adalah 50% gitu kan. Nah, kalau Akane udah 100%, Himari juga 100% ke si Saito gitu kan. Ya, artinya nggak tahu sih nanti di season 2 bakal gimana, apakah nanti nggak tahu ya, kalau ada season 2 juga gue nggak tahu apakah nanti ada season 2 nya apa enggak. Tapi kalau memang ada season 2 nya, gue harap semoga mereka beneran nikah. Jadi bukan gimmick yang akhirnya malah nggak jadi nikah kan. Maksudnya gini, kalau akhirnya nanti berakhir dengan Himari, jujur gue kecewa sih. Jadi akhirnya developernya Akane sama si Saito benar-benar gagal. Tapi kalau misalkan emang nantinya bakal nikah sama si Akane, ya itu menurut gue berhasil sih itu. Dan akhirnya Himari itu cuma jadi bumbu drama doang gitu buat anime ini gitu. Jadi makanya gue bilang, kalau dibilang benci Himari mah enggak, itu udah bagian bumbu drama, itu udah bagian gini. Ini fair aja sih gue sih. Jadi gue yakin pasti sebagian orang, tadi gue bilang sebagian orang pasti akan benci sama Himari, tapi sebagian orang pasti ada yang benci sama Akane, percaya gue. Jadi Akane itu jujur aja sih, buruknya tuh menurut gue emang karena dia sundiri banget itu. Jadi sundirinya dia tuh bener-bener nggak ketulungan. Jadi dia mau bilang sayang tapi emang benci sesuai dengan judulnya gitu kan. Maksud gue ya oke lah gitu kan, emang sundiri emang tipikal begitu. Tapi setidaknya ini tidak lebih parah dibanding Aika. Jujur aja, kalau gue tuh selalu terbayang-bayang anime ini dengan Yumemeru Danshi. Itu parah sih. Kalau bener gue Yumemeru Danshi itu bener-bener parah sih. Jadi pada akhirnya MC menyadari perasaannya si Aika, dan akhirnya Aika terbalaskan perasaannya gitu kan. Karena pada saat itu Aika juga nolak dia kan, gitu, nolak si MC-nya gitu kan. Maksud gua itu kesannya munafik gitu. Nah, maksud gua Akane itu nggak sampai ke sana gitu. Jadi dalam artian dia itu, ya kan, dia itu emang bisa dibilang ya belum menyadari perasaannya, karena makanya dia akhirnya marah-marah mulu kan. Dia akhirnya mengungkapkan segala kekesalan itu dengan marah-marah gitu. Karena emang dia belum sadar sama perasaannya gitu. Jadi makanya kan akhirnya dia selalu cekcokan sama si Saito. Nah, beda kalau si Aika tuh udah sadar sama perasaannya gitu kan. Dan akhirnya ketika si MC-nya menyadari perasaannya, Aika nolak. Ya kan, karena alasannya karena apa gitu kan, gue inget gue tuh ya kan, alasannya karena lu itu belum apa gitu kan, gue lupa tuh, karena lu lu itu belum pantas atau apa gitu, gue lupa. Dan akhirnya ketika itu si Aika beneran suka sama si MC karena perubahan MC itu gitu kan. Itu najis banget kesana gitu kan. Jadi makanya gue kasih nilai D waktu itu kan, si Danshi kan emang ngeselin gitu. Dan itu ada adaptasi juga kacau banget sih, belum lagi instrumen yang ada di dalamnya gitu kan. Tapi jujur aja sih, emang Kurakon ini kalau gue bilang adaptasinya bagus juga enggak gitu. Jadi ya ntar nanti gue bakal jelasin deh di community lebih detailnya. Dan takutnya kalau gue habisin di video ntar malah nggak bisa dibahas di komunitas gitu kan. Jadi pada intinya itu sih. Jadi ini akan jadi rival baru gitu kan antara Himari dengan Akane, dan kita lihat nanti siapa yang akan mendapatkan cintanya Saito gitu. Yaudah, itu aja. Thank you banget sudah nonton anime ini. Kalau gue kasih S gak mungkin, gue gak bakal ngasih S nih anime, karena menurut gue ini banyak kurangnya. Tapi intinya nanti mungkin bisa B, bisa A, bisa C juga ya kan. Tapi kalau D sih enggak sih, enggak seburuk itu kalau gue bilang
kurakon sih. Jadi cuman karena emang menurut gue emang ya gitu deh. Nanti gue bakal jelasin di community lah. Dan jangan lupa subscribe untuk sebentar kira anime Spring apa yang kalian ingin terus gue bahas. Thank you buat sudah nonton anime ini, dan itu jadi gue, dan saya bertemu lagi di musim Spring 2025, dan bye.